saya kok semakin yakin ya suatu ketika pengetahuan kita akan bisa mengungkap semua rahasia-rahasia yang awalnya hanya dipahami di ilmu-ilmu tasawuf atau ilmu-ilmu yang sifatnya spiritual. Baik teman-teman, untuk memahami lebih dekat tentang konsep holographic universe atau kita adalah semesta hologram ini, kita akan dengarkan video cuplikan video berikut. Ini saya ambil dari Rumah Editor ya. Teman-teman, kalau yang suka belajar fisika kuantum, saya juga rekomendasikan Rumah Editor karena beliau membuat film-film itu begitu bagus ya, begitu nyaman dilihat dan begitu mudah dipahami sehingga konsep-konsep yang tadinya susah di fisika kuantum menjadi lebih mudah. Oke, kita ikuti ya teman-teman. Mudahan ini suaranya ikut masuk. Oh yes, maaf, ini belum ke film ya. Saya sebelumnya akan mengenalkan dulu tentang The Field atau Lauhul Mahfuz. Teman-teman, dalam khasanah ilmu Islam ya, Lauhul Mahfuz itu kan disebut sebagai kitab yang menuliskan seluruh catatan takdir atau kejadian di alam semesta. Kitab ini terjaga dan keberadaannya telah ada sebelum penciptaan alam jagat raya dan umat manusia. Nah, jadi kalau kita larikan ke sini, kitab ini telah ada sebelum penciptaan jagat raya dan alam semesta. Nah, kita ketahui bahwa penciptaan alam raya ini secara materi itu ada di Big Bang. Jadi The Field atau Lauhul Mahfuz ini tercipta sebelumnya. Jadi posisinya di fase ketiga sini, teman-teman. Nah, dari sisi istilah keagamaan, Lauhul Mahfuz adalah makhluk yang bersifat cahaya, berada di atas langit ketujuh, dan padanya tertulis kalam, yakni apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, atau dinamakan juga Lauh al-Qadar. Seperti itu teman-teman ya. Ini saya dapatkan dari ensiklopedia istilah-istilah keislaman. Ini ketika dihubungkan dengan konsep yang dipahami oleh para ahli diri fisika dan fisika kuantum, ini sepertinya nyambung teman-teman. Mereka menyebutnya sebagai the field. Jadi salah satu konsep the field ini berdasarkan hasil penelitian-penelitian ilmiah itu ditulis oleh salah satu penulis yang cukup terkenal namanya Lynn McTaggart. Ini menulis buku tentang the field. Jadi menurut beliau, the field adalah bidang dari semua kemungkinan. Jadi dengan kata lain, segala sesuatu yang dapat Anda pikirkan, dan segala sesuatu yang tidak dapat Anda pikirkan, dan segala sesuatu yang belum terpikirkan oleh siapapun, itu sudah ada dalam bentuk gelombang di the field ini. Jadi sebagai samudra kemungkinan, itu disebut sebagai the field. Dan kesimpulannya, the field adalah satu tempat di luar ruang dan waktu di mana semua kemungkinan sudah terjadi dan ada. Jadi sudah eksis teman-teman ya. Namun baru dalam bentuk gelombang atau katakanlah samudra kemungkinan. Jadi pada the field ini belum terbentuk partikel, bukan materi, ini bukan bagian dari semesta fisik yang kita pahami, ini adalah sumber asal dari keberadaan alam semesta kita. Alam semesta kita ada dari samudra kemungkinan ini. Nah, dari pengertian ini kan sebenarnya sangat mirip dengan pengertian di Lauhul Mahfuz. Jadi kalau kita lihat kembali ke sini, maka materi kan tercipta di Big Bang tadi ya. Dikatakan tadi di The Field bahwa ini bukan bagian dari ruang dan waktu. Nah teman-teman, ruang dan waktu itu ada setelah Big Bang ada. Sebelum itu tidak ada. Maka The Field ini saya taruh di persamaannya di fase 3, fase Grand Descent atau Lauhul Mahfuz atau The Field. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami konsep ini untuk menambah wawasan kita. Nah, tadi kita sudah bahas tentang the field. Nah, sekarang kita akan masuk ke holographic universe, tentang holographic universe. Nah, ada satu video seperti yang saya ungkapkan sebelumnya tadi. Ini yang sebagai latar belakang kita untuk kita masuk tentang holographic universe. Kenapa kok ada konsep holographic universe itu? Kemudian nanti apa hubungannya dengan konsep tanazul martabat 7 ini dan nanti dengan sifat 20. Oke, kita dengarkan sama-sama dulu teman-teman ya. That it looks like black holes
because they lose information into them, violate the principles of quantum mechanics. I and a couple of my friends, in particular a physicist by the name of Gerard de Hooft, a very famous Dutch physicist, said, no, that can't be right. Susskind dan rekannya, Gerard 't Hooft, seorang fisikawan Belanda, kemudian menemukan sesuatu yang menarik. Ini adalah batu nisannya Stephen Hawking. Kalau kalian perhatikan, di batu nisannya itu ada sebuah rumus. Rumus ini adalah rumus paling terkenal dari Hawking, yang menjelaskan bahwa walaupun black hole itu gelap dan tampak tidak ada kehidupan di sana, tapi ada radiasi yang keluar dari black hole, yang kemudian disebut Hawking radiation. Yang penting kalian perhatikan adalah, dalam rumus ini ada huruf S. S adalah simbol untuk entropi. Kalau kalian pernah belajar termodinamika, entropi adalah tingkat keacakan benda. Jadi kalau apel kalian membusuk, atau es mencair, atau gelas kalian pecah, itu menunjukkan entropi sedang naik. Entropilah yang membuat kita berpikir bahwa waktu itu bergerak maju. Tidak mungkin terbalik. Kita pernah membahas ini dalam film Tenet. It's inverted. Its entropy runs backwards, so to our eyes its movement is reversed. Tapi di sisi lain, entropi juga menunjukkan tingkat keacakan informasi. Berapa banyak informasi yang bisa disimpan, itu juga didefinisikan dalam entropi. Nah, rumus Hawking ini kemudian menunjukkan bahwa black hole memiliki entropi. Dan menariknya, menurut rumus ini, entropi black hole itu sebanding dengan luas permukaan black hole. Apa artinya? Dari sudut pandang informasi, rumus ini seolah mengatakan bahwa informasi tentang semua hal yang ada di dalam black hole tersimpan di permukaan black hole sendiri. Jadi permukaan black hole ini, atau yang sering disebut event horizon, jadi semacam hard disk yang merekam setiap kejadian di dalam black hole. Maka dari sinilah lahir holographic principle, bahwa permukaan black hole ini mirip seperti plat hologram. What was going on the horizon of a black hole was similar to a hologram, that the surface of the black hole, the horizon of the black hole, was like a photographic film, and what fell into the black hole was like the image created, the three-dimensional image created. Mengapa dianggap seperti itu? Silakan kalian cari cara kerja hologram. Hologram itu mempunyai cara kerja yang unik. Gambar 3 dimensi pada hologram pada dasarnya tidak ada. Hologram pada dasarnya hanyalah sebuah plat 2 dimensi yang merekam semua pola interferensi cahaya dari sebuah objek. Tapi uniknya, ketika disinari laser, dia bisa merekonstruksi kembali objeknya dalam bentuk 3 dimensi. Nah, permukaan black hole seperti plat hologram tadi. Setiap objek yang jatuh ke dalam black hole tampak hancur dan menghilang, seperti yang dibilang Hawking. Tapi walaupun begitu, ketika melewati batas horizonnya, setiap bit informasi objek itu terekam pada permukaan black hole. Dari sudut pandang si objek, dirinya tampak normal ketika masuk ke dalam black hole. Padahal sesungguhnya, setelah itu dia hanyalah proyeksi 3 dimensi dari permukaan black hole. Nah, bukankah ini mirip seperti The Matrix? Semua orang yang hidup di dalam The Matrix merasa seolah hidup normal. Padahal dari sudut pandang orang yang sudah keluar dari The Matrix, mereka semua sesungguhnya hanyalah proyeksi dari informasi yang dibuat di dalam komputer. This isn't real. What is real? How do you define real? The information encoding everything taking place in this three-dimensional world is encoded on the boundary of that region as a kind of quantum hologram. The kind of information that we're talking about is really sort of what is inside of this computer. Imagine you make this hall here with all the reality of being able to do experiments. Things fall, you collide things happen exactly the way we think about them as happening in physics. But it's all just zeros and ones in a computer. I don't even see the code. All I see is blonde, brunette, redhead. Yang lebih gilanya lagi, menurut Susskind, prinsip hologram ini berlaku bukan hanya pada black hole, tapi seluruh alam semesta. Jadi seolah-olah alam semesta ini pun ada di dalam black hole raksasa, dan kita yang hidup di dalamnya adalah proyeksi dari 2 dimensi di permukaan alam semesta. And so you could say that we on the inside of it are a projection of this film-like thing that's on the boundary of the universe. The holographic principle. Ya, baik teman-teman. Dari konsep tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan oleh Leonard Susskind dan teman-temannya tadi itu ingin mengatakan bahwa kita ini adalah sebenarnya adalah makhluk hologram gitu. Dari sesuatu di luar sana
yang dimana semua informasi kita ini sebenarnya sudah selesai jadi, kemudian semacam disinari oleh sesuatu sinar gitu, dan kita menjadi sebenarnya hologram dari informasi-informasi itu gitu. Nah, informasi-informasi itulah yang kalau di dalam konsep agama itu disebut sebagai lahul mahfuz, karena apapun yang akan terjadi dan belum terjadi atau yang sedang terjadi itu sudah selesai dibuat di satu kitab yang disebut sebagai lahul mahfuz atau kitab kehidupan, atau yang di fisika dikenal sebagai the field atau samudra kemungkinan. Nah, samudra kemungkinan ini dikatakan oleh Leonard Susskind tadi itu bisa jadi dalam teorinya adalah dalam bentuk sesuatu dengan yang tersimpan di dalam 2 dimensi. Dan ketika itu diproyeksikan ke dalam semesta kita, kalau tadi dibayangkan bahwa semesta kita ini sebenarnya adalah black hole raksasa gitu ya, di mana semua apapun yang ada di black hole raksasa itu ketika masuk dan kita sadari bahwa kita seperti merasa kita normal-normal saja, sebenarnya hanya hologram saja, hanya sorotan sinar hologram dari sesuatu yang disorot dari plat 2 dimensi yang disebut sebagai plat holografik, atau dalam hal ini adalah lahul mahfuz dan the field tadi itu. Jadi ide utama di balik teori holographic universe ini berasal dari studi tadi tentang lubang hitam itu tadi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini menjadi masuk akal karena masuk akal dalam tanda petik ya, dalam pemahaman subjektif saya, teman-teman. Karena apa? Karena banyak sekali di dunia-dunia timur atau bahkan di Al-Quran itu, kalau saya tidak salah, itu dikatakan bahwa kita hidup ini hanya senda gurau belaka gitu, hanya permainan belaka. Artinya kan tidak asli gitu ya, dalam pandangan subjektif saya, tidak asli. Ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya yang abadi itu nanti di akhirat sana gitu. Nah, saya kok memandangnya dalam konteks ini adalah kehidupan yang semu gitu. Karena kehidupan yang sebenarnya tidak di sini. Ini kalau orang Jawa mengatakan ini adalah mampir ngombe saja gitu, hanya singgah untuk minum saja, sementara saja. Nah, yang sejatinya, perjalanan sejatinya sedang menunggu kita untuk sampai ke tempat yang sebenarnya kita tuju. Atau dikatakan di dunia timur bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang maya gitu, kehidupan yang hayali gitu ya. Nah, artinya dari semua narasi-narasi ini, dari semua pemahaman-pemahaman subjektif leluhur kita itu kok mengarah, dalam pandangan subjektif saya, teman-teman, itu mengarah ke konsep holographic universe ini ya, dalam pandangan subjektif saya. Nah, tetapi kemudian pertanyaan timbul, teman-teman, dari konsep holographic universe ini. Oke lah, kalau dikatakan kita terima bahwa ternyata kita ini hanya hologram dari sesuatu yang maha cerdas, yang maha kuasa, yang membuat semua skenario ini terjadi, dan ketika disorot plat holografiknya itu kemudian menjadi sinar hologram keluar dari plat holografik itu, dan kemudian menjadi apa yang sedang kita alami sekarang ini. Lalu konsepnya bagaimana? Konsep detailnya kan begitu, teman-teman. Nah, kalau di pembahasan tentang holographic universe tidak membahas sampai ke situ. Jadi bahasanya sampai di teorinya itu ya, ternyata kita ini adalah makhluk hologram yang hidup di semesta hologram gitu. Nah, saya justru menemukan penjelasan tentang lebih detail tentang bahwa kita adalah makhluk hologram yang hidup di semesta hologram. Dan kalau sudah tahu bahwa kita adalah makhluk hologram dan hidup di semesta hologram itu, lalu kesadaran seperti apa yang harusnya kita pahami supaya kita bisa hidup di dalam konsep makhluk hologram di semesta hologram itu gitu.